film PKI yang buatannya Soeharto. Iya. Oh, itu jelas propagandanya Soeharto. Itu jelas propagandanya karena dia membangun persepsi bahwa PKI ini salah 100%. Kan begitu. Iya. Ini kan memang dibangun. Cuman ada satu yang gue lihat bahwa gue harus menghargai Soeharto dari situ. Terlepas dari salah atau tidaknya PKI yang Ya. kita hilang pada masa sekarang nih. Apa tuh Bang poinnya? Menghargai Soehartonya ini. Sejarah. Oke. Ya kan. Cara Soeharto untuk bisa mempertahankan kekuasaannya itu mengingatkan tentang peristiwa PKI. Iya. Ya kan. Ini yang kita tidak pernah lakukan sekarang ini. Oke. Coba lihatlah. Dulu zaman gue SD, SMP, situasi PKI itu selalu dijadikan bahan-bahan untuk sejarah, pelajaran sejarah, masuk Iya. tuh dalam pelajaran Iya, sejarah. iya. Ya kan. Sekarang peristiwa 98 siapa yang mau bicara itu di sejarah-sejarah kita? Nggak ada kan? Nggak ada Bang. Nah, sehingga ketika anak-anak generasi sekarang ketika dibilang tahun 98 Soeharto begini gini, mereka nggak ngerti. Nggak Karena tidak relate. pernah ada, tidak pernah ada pendidikan terhadap itu. Putus ya Bang ya. Iya, itu yang gue rasa itu lubang besar di kita tuh, yang gue pengen coba isi sedikit gitu. Bahwa peristiwa sejarah, bahwa bangsa yang maju tidak akan maju kalau dia menutupi sejarah yang sudah ada gitu loh. Coba tanya ngobrol sama anak-anak sekarang deh. Siapa itu Walter Mongensidi, ya kan? Siapa pahlawan-pahlawan kita Daan Mogot? Mereka nggak ada yang ngerti. Iya. Apa kita kekurangan ruang diskusi Bang? Bukan, karena Terlepas dari kita menyalahkan pemerintah ya, tanda kutip ya. itu memang punyanya pemerintah, bukan masalah warga yang harus mengadakan diskusi atau enggak. Sekarang mereka punya tanggung jawab enggak untuk mengenalkan sejarah itu kepada generasi selanjutnya. Ya, Berarti ada rencana bikin film tahun 98 dong? pastilah. Itu udah pastilah. Woi, teman-teman catat ya. Bang Deddy Siregar akan membuat film tentang 98. Kapan kita tunggu aja? 98, Poso, Walter Mongensidi, Megawati, Wow. ya kan. Akan ada film itu Bang. Akan ada filmnya. Ya toh. Ibu Megawati ketua umum PDIP. Insya Allah. Oh. Nah, ini ada satu lagi peristiwa yang sekarang mungkin Januari gue akan syuting. Dan lu nggak tahu pasti peristiwanya. Peristiwa terjadi di Pontianak, di mana terjadi genosida 25.000 orang dipenggal oleh Jepang. Wow, ya kan. Ini terjadi. Ada tahu, namanya daerah, namanya Mandor. Gue pikir itu nama tempat, ternyata itu nama kuburan, men. Mandor itu. Iya, Mandor itu nama kuburan. Jadi kuburan di mana orang itu para pejuang-pejuang itu ditaruh di sana, dipenggal di sana orang-orang. Orang bilang cerita tentang Jepang di Cina misalnya, Nanking Massacre. Iya. Kan gitu kan, massacre kan gitu. Di Indonesia ada. Jangan salah. Nah, itu yang gue pengen bangun tuh. Gue pengen mengenalkan kepada banyak orang bahwa kita punya sejarah yang menarik sebenarnya. Nah, kita coba balik ke kupu-kupu kertas ini yang akan rilis tanggal 26 lagi nanti nih Bang. Ceritain sedikit Bang tentang ide cerita awalnya, terus juga perjalanan proses syutingnya, apa kira-kira momen yang berkesan. Ya, itu kan gue terinspirasi ketika Pak Jokowi. Ini salah satu kebaikannya Pak Jokowi ya. Nah, gue muji dulu biar dapat komisaris. Ada hubungannya Pak Jokowi? Film Iya, kupu-kupu iya, kertas iya. guys. Ini salah satu ininya Pak Jokowi bahwa bikinkanlah film tentang PKI dalam versi anak muda. Dan gue tertantang banget. Gue pengen bikin film PKI ini. Tapi gue nggak pengen motret Jakarta karena udah banyak nih, udah ada film tentang 7 jenderal dan segalanya di Jakarta ya. Iya. Karena peristiwa PKI itu bukan, lu pernah nonton film Silence ya kalau nggak salah ya. Itu Silence, tentang, oke. iya, jadi film yang dokumenter yang nggak boleh larang di Indonesia gitu ya. Oh, belum, Nah, belum. begitu banyak peristiwa, termasuk di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu terjadi bentrokan antara NU versus PKI yang membuat menghabiskan nyawa itu bisa puluhan ribu orang. di Makanya sana. benderanya nongol Iya di kan? Jadi poster peperangan lama. di situ tuh itu menarik dan ini sesudah peristiwa di Jakarta. Setelah di Jakarta. Sesudah peristiwa di Jakarta. Sesudah peristiwa tanggal 30 September kalau nggak salah kejadiannya itu 18 Oktober. Oke. 18 Oktober kejadiannya ini. Oke. Tetapi ini kan bayangkan dampaknya ketika kejadian 30 September itu di Jakarta itu Blitar, Madiun, Banyuwangi, Bali, ya kan. Banyak lagi lah daerah yang kemudian akhirnya terjadi pembantaian PKI. Secara nasional. Ada 1 juta orang kalau nggak salah pada masa itu yang dituduh PKI dan dimatikan pada masa itu. Iya. Belum yang dipenjarakan. Ngeri. Nggak kebayang nggak? Kenapa gue kasih judul kupu-kupu kertas? Kenapa? Ya kan? Karena gue menganggap pada masa itu orang-orang itu warna-warni karakternya, tapi mereka rapuh sebenarnya.
dengan semua propaganda yang membuat nyawa mereka hilang. Takut kalau itu. Bukan takut, lu kebayang lagi nih ya. Pada masa itu, ketika ketemu sama orang di jalan, kelompok orang di jalan yang bersenjata, terus lu ditanya, kamu PKI atau NU? Ya, betul apa yang disampaikan oleh Denny Siregar. Salah satu yang luput dari perhatian kita mengenai sejarah bangsa ini adalah peristiwa yang disebut sebagai mandor. Ya. Peristiwa Pontianak terdiri dari dua pembantaian yang terjadi di Kalimantan pada masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Salah satunya juga dikenal sebagai peristiwa mandor. Para korban berasal dari berbagai kelompok etnis dan pembunuhan tersebut menghancurkan elit Melayu di Kalimantan. Dengan semua Sultan Melayu di Kalimantan dieksekusi oleh Jepang. Nah, peristiwa mandor adalah sebuah peristiwa kelam yang pernah terjadi di Kalimantan Barat. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1943 sampai 1944 di daerah Mandor, Kabupaten Landak. Sewaktu itu pihak Jepang sudah mencurigai bahwa di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan terdapat komplotan-komplotan yang terdiri atas feodal lokal, cendekiawan, amtenar, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga rakyat jelata. Dan itu berbagai etnis, suku maupun agama. Sehingga komplotan-komplotan tersebut diatasi dengan aksi kekerasan, penangkapan-penangkapan yang pernah terjadi antara September 1943 hingga awal 1944. Jadi cukup lama, 1 tahun itu. Menurut data yang ada, jumlah korban dari peristiwa mandor tersebut mencapai 25.000 orang, ya. Dan memang Jepang, ya, dari informasi pihak dari Jepang menolak pernyataan tersebut dan menganggap hanya ada 1.000 korban saja katanya. Peristiwa mandor terjadi akibat ketidaksukaan pihak Jepang waktu itu terhadap para pemberontak yang ada di Kalimantan Barat, dikarenakan ketika itu Jepang ingin menguasai sumber daya alam yang ada di bumi Kalimantan Barat. Sebelum terjadi peristiwa mandor juga terdapat peristiwa Cap Kapak, di mana kala itu tentara-tentara Jepang secara paksa mendobrak pintu-pintu rumah masyarakat dikarenakan mereka ingin menakut-nakuti masyarakat agar tidak berani untuk melakukan pemberontakan. Meskipun demikian, ternyata menurut sejarah yang dibunuh bukan hanya kaum cendekiawan maupun feodal, namun rakyat biasa juga tidak luput dari pandangan mereka. Jepang telah menyusun rencana genosida untuk memberangus, ya, semangat perlawanan rakyat Kalimantan Barat kala itu di sebuah koran harian Jepang yang berjudul Borneo Shinbun. Surat kabar yang terbit pada masa itu mengungkapkan rencana tentara negeri matahari terbit tersebut untuk membungkam kelompok pembangkangan kebijakan politik perang Jepang yang ada di Kalimantan Barat. Pada tanggal 28 Juni diyakini sebagai hari pengeksekusian ribuan tokoh-tokoh penting masyarakat pada masa itu, ya. Jadi mengerikan, ya, ada peristiwa-peristiwa yang kita tidak pernah bicarakan. Secara garis besar yang terjadi, yang menjadi korban dari pihak masyarakat Kalimantan Barat saat itu sebagai berikut. Misalnya ada Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Sultan Pontianak, pada usia 74 tahun. Kemudian Pangeran Adipati putra Sultan Pontianak, 31 tahun masa itu. Kemudian Pangeran Agung, 26 tahun pada saat itu. Kemudian J.E. Patiasina, 51
tahun pada saat itu. Kemudian dari Chong Chok Men, ini orang keturunan Chinese kayaknya. Kemudian Eng Nyiap Sun, ini juga keturunan Chinese. Kemudian Lumban Pea, Dr. Rubini Kei Liang Kie, ini keturunan Chinese. Eng Nyiap Kan, keturunan Chinese. Panangian Harahap, ya ini dari suku Batak. Noto Sujono, ini sepertinya orang Jawa. Jadi berbagai etnis ya, dan banyak sekali, masih banyak nama-nama di sini yang memperlihatkan sukunya dari mana. Ya, ada dari Lowai Paat, kemudian Octavianus Lukas, kemudian Ong Ciki, Urai Alidin, dan banyak sekali tokoh-tokoh yang pada saat itu terlibat dieksekusi di dalam peristiwa Mandor itu. Menurut sumber yang tidak pasti, ada yang mengatakan bahwa tokoh yang bertanggung jawab atas peristiwa ini namanya Sun Chi Chiong Seibu Yomu, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Gubernur Negara Bagian Kalimantan Barat Yomu Seibu, ya, yang pada saat itu dijajah oleh Jepang ya. Nah, peristiwa-peristiwa ini memang jarang sekali dibicarakan, ya, jarang sekali dibicarakan. Dan mudah-mudahan ini bisa dieksplor terus ya, supaya kita mengerti sejarah perjuangan dari bangsa ini. Ya, kita mengerti bahwa di bagian-bagian daerah-daerah lain juga ikut berjuang dan mereka mengorbankan nyawa mereka. Baik, bagaimana menurut tanggapan teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.